Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وجاءت في الرواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semua. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan nikmat yang sangat besar yang hanya dengannya lah kemudian kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus li'ilai kalimat tauhid, untuk meninggikan kalimat tauhid di tengah-tengah manusia, agar senantiasa kita mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di pertemuan mulai dari pertemuan hari ini masuk di bab yang baru, babul khauf minasyirk atau babul khaufi minasyirk, bab takut dari kesyirikan, takut dari kesyirikan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini kembali mengingatkan kepada kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan bab yang pertama atau muqaddimah. Bagaimana para rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu diutus untuk menerangkan kepada kita semua, mendakwahkan kepada kita semua tentang la ilaha illallah. Dan kita ketahui bersama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugasnya para rasul itu bukan hanya sekedar menjelaskan perkara-perkara yang benar kemudian kita lakukan, namun juga menjelaskan perkara-perkara yang salah di dalam pandangan agama yang kemudian harus kita tinggalkan. Seperti itulah diutus Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita ayat yang mulia, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul
yang berdakwah, yang mengajak kepada manusia, ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak atau menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan di dalamnya yang paling berat. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar meyakinkan kepada kita semua bahwa betul-betul tujuan diutusnya para rasul itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ayat yang mulia ini ditekankan dengan beberapa kali penekanan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Walaqad, di situ ada lam taukid, penekanan yang pertama. Kemudian qad, itu juga penekanan ketika masuk ke fi'lul mudhari, ke fi'lul madhi. Lam di situ waqi'atun fi jawabil qasam. Posisinya jawaban dari sumpah al-mahdhuf yang tersembunyi. Jadi kalau kita mau artikan melalui bahasa kita, bahasa Indonesia, itu artinya demi Allah, sungguh, betul-betul kami mengutus Rasul itu untuk mendakwahkan tauhid. Dan kalimat ba'atha, ikhwan, mengutus, Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat ba'atha di dalam Al-Quran. Ini mengandung makna yang mendalam. Kalau kita biasa mendengarkan bahwa salah satu fase yang akan kita lewati nanti di yaumil qiyamah adalah yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts itu akar katanya sama. Apa artinya yaumul ba'ts? Hari kebangkitan. Kebangkitan dari kematian. Kebangkitan dari kematian. Artinya berada di atas la ilaha illallah, berada di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya, kalau kita tidak berada di atas la ilaha illallah, tidak berada di atas tauhid, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan kematian. Ini sama dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, istajabalah, terimalah dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia mengajak kalian pada perkara yang membuat kalian hidup. La ilaha illallah. Inilah yang didakwahkan oleh para rasul. Oleh para rasul. Dakwah yang paling utama. Makanya di antara makna, di antara penggunaan kata la ilaha illallah di dalam Al-Quran adalah dakwah hayah. Dakwah untuk hidup. Jadi kalau kita betul berada di atas la ilaha illallah, itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hakiki. Kalau kita tidak berada di atas la ilaha illallah, itu sama saja dengan kematian, meskipun jasad kita atau meskipun ruh kita masih bersatu dengan jasad kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman mathaluhu fid
الذي ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Ini dia. Pada dasarnya mayitan, orang yang mati, kemudian Allah hidupkan, Allah berikan cahaya. Dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ini orang yang Allah berikan Al-Quran, berikan la ilaha illallah kepadanya. Tidak sama. Kaman mathaluhu fid dhulumat. Mereka yang mati berada di dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha. Dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah hiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehingga syahwatnya, hawa nafsunya membimbing dia melakukan perkara-perkara dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma ada dua pilihan. Hidup di atas la ilaha illallah atau dianggap mati kalau tidak di atas la ilaha illallah. Dan inilah dakwahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu makna yang dalam berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pengutusan para rasul menggunakan kalimat ba'atha. Ba'atha ini menghidupkan, kebangkitan dari kematian. Karena yang berada di atas la ilaha illallah itulah manusia yang sejatinya disifati dengan kehidupan yang sebenarnya. Tidak berada di atas la ilaha illallah disifati sebagai maitan, orang yang meninggal. Maka perlu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita menjelaskan tentang perkara tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan tauhid yang paling besar yang dijelaskan melalui lisannya para ulama kita. Kemudian berikutnya kita menjelaskan tentang kesyirikan. Maka di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala munasabatul bab lil babaini qablahu. Apa korelasi, apa hubungan antara bab al-khauf minasyirk dengan dua bab sebelumnya. Yang bercerita tentang fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Fil babil awal, di bab yang pertama bukan bab kitab tauhid, tapi fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap bab kitab tauhid itu muqaddimah, bukan bab pertama. Muqaddimah. Bab pertama adalah fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab yang kedua, man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Jadi yang dimaksud di sini fil babil awal fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub, dzakara al-muallif rahimahullah tahqiq at-tauhid. Bagaimana merealisasikan, mewujudkan, memurnikan tauhid di dalam kehidupan kita. Dan apa kemuliaan yang bisa dia dapatkan ketika dia memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil bab tsani, dan di bab yang kedua, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala adzab, menjelaskan tentang orang yang merealisasikannya. Orang yang merealisasikan, memurnikan tauhidnya di dalam kehidupannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui satu fase yang kebanyakan mayoritas manusia akan melalui fase tersebut di yaumil akhir, yaitu al-hisab. Ini kemuliaan yang sangat besar. Wa thalatha bihadzal bab rahimahullahu taala. Kemudian thalatha menyebutkan bab yang ketiga, atau menyebutkan setelahnya bab tentang al-khawfu minasyirk, takut dari kesyirikan. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di satu sisi untuk
mudah bagi kita untuk mempelajarinya, mudah bagi kita untuk memahaminya. Setelah kita mengenal tentang konsep tauhid, bagaimana kemuliaan orang yang bertauhid, di antara kemuliaannya yang paling utama akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, maka perlu kita berhati-hati terhadap pembatal tauhid yang paling besar. Pembatal tauhid yang paling besar. Makanya watallaka bihadzal bab rahimahullahu taala li'anna al-insana yara annahu qad haqqaqa at-tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu. Karena bisa jadi manusia, bisa jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menilai dirinya sudah bertauhid, sudah merealisasikan tauhidnya, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya menurut standar agama, menurut standar syariat, dia belum sepenuhnya atau bahkan belum memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia masih terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar ataupun tidak dia sadari. Sadar ataupun tidak dia sadari. Oleh karenanya kita sering mengulang-ulang, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Nabi tentang kesyirikan, di mana kita mempelajari bersama. Terkadang orang terjerumus melakukan kesyirikan, dia sadar dengan kesyirikan yang dia lakukan. Terkadang juga orang terjerumus melakukan kesyirikan, namun dia tidak sadar kalau dia melakukan kesyirikan. Inilah pentingnya kita mempelajari bersama tentang kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bab ke-6 di kitab tauhid itu hampir semuanya penjelasan tentang rincian kesyirikan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab wa minasyirk, bab wa minasyirk, bab termasuk kesyirikan. Ini banyak dituliskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitab tauhid. Lianna al-insan yara annahu qad haqqaqa at-tauhid wa lam yuhaqqiqhu. Wa lihadza qala ba'd as-salaf. Oleh karenanya sebagian as-salaf pernah mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas. Aku tidak pernah berjuang menundukkan diriku pada sesuatu sebagaimana aku berjuang untuk ikhlas. Perjuangan untuk ikhlas adalah perjuangan yang paling besar, perjuangan yang sulit. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sebagian as-salaf mengeluarkan kata-kata, kita mengetahui bersama bahwa mereka mujahadah pada segala sesuatu yang berkenaan dengan agama. Itulah perjuangannya mereka. Dan mereka mengatakan perjuangannya yang paling besar adalah perjuangan untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Artinya untuk merealisasikan, untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada setiap ibadah, pada setiap amal soleh yang kita lakukan, itu perkara yang berat. Itu perkara yang berat. Oleh karena ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mempelajari kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mempelajari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berupaya untuk melandasi setiap ibadah, setiap amal saleh yang kita lakukan terbebas dari kesyirikan. Terbebas dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sadar bersama, wa dzalika anna an-nafsa muta'alliqatun bid-dunya. Karena hawa nafsu manusia ini selalu terikat pada dunia. Terikat pada dunia. Allah memberikan nafsu kepada manusia. Dan nafsu itu
la'ammaratan bisu, selalu mengajaknya kepada perkara yang perkara yang jelek, perkara-perkara dunia. Makanya di sini turidu hududhaha min malin aw jahin aw riasatin. Hawa nafsunya manusia itu selalu menginginkan bagian-bagian dari dunia. Bagian-bagian dari dunia, baik itu harta, kedudukan, ataupun kepemimpinan. Dan kita rasakan bersama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari dengan agama, maka prioritas utama kita selalu mengarah kepada dunia. Bahkan orang yang belajar pun banyak terfitnah oleh dunia. Bukankah selalu diingatkan kepada kita bahwa fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW adalah harta, berkenaan dengan dunia, wanita juga berkenaan dengan dunia, kedudukan, kepemimpinan, semua berkenaan dengan dunia. Bersamaan dengan itu, masih ada orang yang mengetahui tentang fitnah tersebut, terfitnah dengan perkara-perkara tersebut. Apalagi yang tidak mengetahui sama sekali. Sama sekali. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dan ini biasa nahnya orang-orang yang sudah mengetahui wa qad turidu bi amalil akhirati dunya. Bahkan ada yang dia beramal dengan amalan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Ini secara khusus ada babnya nanti, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan iradatud dunya bi amalil akhirah. Amalannya amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Ya, amalannya amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Semoga kita terhindar darinya insyaallah. Wa hadza naqsun fil ikhlas. Dan ini jelas mengurangi kadar keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa membuat keikhlasan kita tidak ada sama sekali. Wa qalla man yakunu gharaduhu al-akhirah fi kulli amali. Kita sadari sangat sedikit man yakunu gharaduhu al-akhirah fi kulli amali. Sangat sedikit orang yang pada setiap amalan yang dia lakukan semua tujuannya adalah akhirat. Kita sadari hampir apa yang kita lakukan, yang kita upayakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita tidak sadari betul semua harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti niatnya adalah dunia. Dan hanya sedikit orang yang tersadar pada setiap apa yang dia lakukan niatnya adalah karena perkara akhir. Inilah yang diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa lihadza aqaba al-muallif rahimahullahu taala ma sabaqa min al-babain bihadzal bab. Oleh karenanya al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan bab al-khauf min asy-syirk setelah menjelaskan tentang konsep tauhid dan fadilah-fadilah bagi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-khaufu minasy-syirk. Babnya adalah takut dari kesyirikan. Wa dzakara fihi ayatain. Dan Syekh rahimahullahu taala di bab yang mulia ini menyebutkan atau membawakan dua ayat. Secara keseluruhan ada 5 dalil yang dijelaskan di dalam bab yang mulia ini berkenaan dengan al-khaufu minasy-syirk. Wa qaulullahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qauluhu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepadanya, orang yang menyekutukannya.
La di sini nafiyah, menafikan. Menafikan secara umum. Siapapun yang menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ayyushraka bihi fi'lun mudhari'un maqrunun bi an al-masdariyah. Dia adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari', kata kerja yang dilakukan sekarang atau yang akan dilakukan. Disertai dengan an. Makanya an yushraka didahului dengan an. Di dalam bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada an kemudian berikutnya adalah fi'lul mudhari', itu takdiruhu al-masdar. Takdirnya adalah masdar. Jadi bisa kita artikan la yaghfiru isyrakan bihi. La yaghfiru ayyushrika, takdirnya adalah la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni semua jenis kesyirikan yang dilakukan kepadanya. Yang dilakukan kepadanya. Makanya di sini fa yuhawwalu ila masdarin la yaghfiru isyrakan bihi. Fasyirku la yaghfiruhu Allahu abadan. Kesyirikan selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak bertaubat, selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu jinayatun ala haqqillahil khas. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran terhadap haknya Allah yang paling utama, yaitu tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amal ma'asi, adapun maksiat-maksiat yang lain, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kazina was-sariqah. Contohnya misalnya zina, mencuri, faqad yakunu lil insani fiha haddu nafsin bima nala min syahwatin. Maka bisa jadi itu dilakukan oleh manusia karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang terbawa oleh syahwatnya. Amma syirk, adapun kesyirikan, fahuwa i'tida'un ala haqqillah. Ini adalah kezaliman terhadap hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lil insani fihi haddu nafsin. Bukan karena hawa nafsunya, bukan karena dorongan dunia, tetapi dia melakukan pelanggaran terhadap hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ketika orang melakukan zina. Ya karena memang ada dorongan dalam dirinya. Ada dorongan hawa nafsunya. Tetapi ketika melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kezaliman yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jenis kezaliman yang paling besar. Walaysa syahwatan yuridul insanu ayyanala muradahu. Bukan juga syahwat untuk dunia yang diinginkan. Dunia apa yang mereka inginkan dengan kesyirikan? Ya kecuali secara khususnya. Ya, kecuali muncul belakangan mereka melakukan kesyirikan juga karena perkara dunia. Jimat dan lain sebagainya, itu kan didasari juga oleh perkara dunia yang diinginkan. Tetapi pada dasarnya tidak bisa dijelaskan secara logika melakukan kesyirikan karena perkara dunia. Beda dengan orang mencuri karena perkara dunia, jelas. Ada yang dia hasil. Dia berzina karena perkara dunia.
ada yang dia rasakan pemenuhan atas syahwatnya dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan, i'tidaa'un 'ala Allah. Ini kezaliman atas kezaliman yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar. Sebagaimana kita telah mempelajari bersama bahwa kezaliman itu dibagi menjadi 3. Ya. Zulmun nafs, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri dengan dua hal. Melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ini zalim terhadap diri sendiri. Zalim yang kedua, zulmul ghair. Menzalimi orang lain atau menzalimi makhluk yang lain selain sesama manusia. Menzalimi sesama manusia adalah kezaliman. Menzalimi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain itu juga merupakan kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Dan zalim yang ketiga yang paling besar adalah zulmullah. Melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kezaliman wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dianggap kezaliman karena semestinya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian kesyirikan itu disebut sebagai kezaliman. Wa halil murad bisyirki huna al-akbar am mutlaq asy-syirk? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apakah yang dimaksud dengan kesyirikan di dalam ayat yang mulia ini adalah syirik besar atau syirik secara umum? Kalau syirik secara umum termasuk juga syirik kecil. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu mutlaq. Yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah semua jenis kesyirikan. Semua jenis kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashmalu kulla syirkin walau asghar. Meliputi semua jenis kesyirikan, bahkan termasuk di dalamnya syirik kecil. Kal halifi bi ghairillah. Contohnya misalnya ketika seseorang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yaghfiruhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut sampai kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut. Amma binisbati li kaba'irid dzunub, adapun dosa-dosa besar, kasariqah, mencuri misalnya, wal khamr, meminum minuman keras, minum khamr, fa innaha tahta al masyiah. Maka kondisinya, statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tahta al masyiah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara ketika dosa tersebut kita bawa ke akhirat tanpa taubat. Kita bawa ke akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa taubat. Ini yang dibahas di sini. Jadi kesyirikan di sini mutlak tidak diampuni oleh Allah. Kalau selama kita di dunia pernah melakukan kesyirikan dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa syirik tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebagian ulama berpendapat itu mutlak syirik. Syirik besar, begitu pun syirik kecil. Adapun dosa-dosa besar yang lainnya, maduna syirik, yang levelnya lebih rendah daripada kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka statusnya nanti ketika dia membawa dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, statusnya tahtal masyiah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan, tapi selainnya di sini menggunakan kalimat duna, artinya beda dengan kalimat-kalimat pengecualian yang lain di dalam bahasa Arab. Ya, kalimat pengecualian di dalam bahasa Arab itu banyak. Illa, siwa, ghaira, itu artinya semua kecuali. Duna juga kecuali. Tapi makna dari duna kecuali dan levelnya lebih di bawah. Artinya kesyirikan dan yang selevel dengan kesyirikan sama dengan kesyirikan. Tidak akan diampuni sampai betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang lain ketika seorang hamba membawanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya tahtal masyiah. In syaa'a adzabahu bi'adli. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu karena sifat keadilan yang Allah miliki. Wa in syaa'a 'afa 'anhu bi rahmatihi. Dan kalaupun Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena sifat rahmat yang Allah miliki. Tapi jangan sampai kita meremehkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua potensi itu atau dua hal tersebut potensinya sama. Sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai mukmin sejati, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sidqu la ilaha illallah, jujurnya, benarnya ucapan kita la ilaha illallah pada perkara-perkara yang seperti ini. Kita harus al-ihtiyat. Kita harus betul-betul menjaga diri kita agar tidak terjerumus melakukan dosa-dosa tersebut. Karena sekali lagi disifati dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi tahta al-masyiah faqad yaghfiruhu Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya meskipun dia tidak bertaubat selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jadi satu sisi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazabnya terlebih dahulu. Berkenaan dengan apakah di dalam ayat yang mulia ini yang dimaksud adalah syirik besar atau syirik secara umum, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-muhaqqiq fi hadhihi al-masail, Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang mentahqiq tentang perkara ini, ikhtalafa kalamuhu fi hadhihi al-mas'alah. Beliau dalam satu tempat qala asy-syirku la yaghfiruhu Allah walau kana asghar. Di kitabnya Ar-Radd 'ala al-Bakri, beliau menjelaskan di kitab tersebut bahwa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kesyirikannya adalah syirik kecil sampai dia bertobat. Wa marratan, dan di tempat yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan asy-syirku alladzi la yaghfiruhu Allah huwa asy-syirkul akbar. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar. Makanya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, yajibul hadaru minasyirki mutlaqan. Wajib bagi kita untuk berhati-hati. Wajib bagi kita untuk waspada
menjauhi segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Syirik besar ataupun syirik kecil. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara dilalatul lafz. Apalagi kalau kita kembalikan ke usul fiqh. Li'anna al-umuma yahtamilu an yakuna dakhilan fihi al-asghar. Karena kalimat atau konteks ayat yang mulia ini kalau dikaji melalui kaidah di dalam usul fiqh, maka maknanya adalah umum. Lianna qawlahu ay yushraka bihi an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar. Jadi kalau tadi ditakwilkan ikhwan dirahmati oleh Allah, ditafsirkannya la yaghfiru isyrakan bihi. Maka di sini nakiratun fi siyakin nafi. La yaghfiru isyrakan bihi. Sama juga kalau kita mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua tidak ada, semua yang kita sembah itu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya ilah di sini nakirah, bukan ma'rifah. Secara umum kalau kita mau membedakan secara umum, ma'rifah itu biasanya didahului oleh alif lam. Nakirah tidak didahului oleh alif lam. Jadi tidak disebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud. Kalau tidak disebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, maka dilalahnya adalah umum. Siapapun yang melakukan itu, apapun jenis yang dia lakukan, selama termasuk dalam komponen yang disebutkan, maka dia termasuk di dalamnya. La yaghfiru isyrakan bihi. Isyrakan di sini nakirah. Tidak disebutkan secara ma'rifah. Kalau nakirah artinya umum. Kalau umum berarti termasuk besar, syirik besar termasuk di dalamnya, begitupun syirik kecil termasuk di dalamnya. Jadi hati-hati. Makanya Asy-Syaikh di sini menyebutkan yajibul hadaru minasyirki mutlaq. Wajib bagi kita berhati-hati, menjauhkan diri, waspada dari semua jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa yaghfiru ma duna dzalika, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni selain daripada kesyirikan. Al-muradu bid-dun, makanya sini dijelaskan yang dimaksud dengan ad-dun selain ma huwa aqallu minasyirk, yang derajatnya lebih di bawah sedikit daripada kesyirikan. Ya, derajatnya di bawah dari kesyirikan. Kalau derajatnya sama dengan kesyirikan, statusnya sama dengan kesyirikan. Ya, bukankah kita mempelajari bersama ada yang namanya asyirkul akbar, an-nifaqul akbar, al-kufrul akbar, ad-dzulmu al-akbar. Ini semua satu level dengan kesyirikan. Semuanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ma siwa asy-syirk. Yang dimaksud di sini aqallu minasyirk, levelnya lebih di bawah daripada kesyirikan, bukan selain dari kesyirikan secara umum. Insyaallah kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, baru kemudian kita sedikit melanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Fadhil. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lanjutkan dalil yang kedua, al-ayat ats-tsaniyah, qauluhu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini
doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku, keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dari menyembah berhala-berhala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pelajari bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam Imamul Khunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati dia sebagai ummatan qanitan lillahi hanifa. Pemimpin yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanif. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Mengikuti agamanya Ibrahim hanif, yang condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya, orang yang bertauhid, apalagi levelnya Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah dia mengetahui kalau menyembah berhala itu adalah kesyirikan? Kita saja bertauhid kepada Allah, apakah kita tahu kalau menyembah berhala itu adalah kesyirikan? Jelas kita tahu. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ummatan qanitan lillah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti keyakinannya, mengikuti agamanya. Jelas Nabi Ibrahim tahu. Tapi lihatlah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelumnya kita mempelajari tentang syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah, salah satunya adalah as-sidq. As-sidq, kejujuran, kebenaran, ketulusan. Ini yang ditunjukkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejujurannya pada ucapan la ilaha illallah. Al-sidqu ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau as-sidqu fil lisan, as-sidqu melalui lisan itu artinya jujur. As-sidqu fil lisan artinya jujur. As-sidqu fil qalb, as-sidq di dalam hati itu artinya ketulusan. Itu artinya ketulusan. As-sidqu fil jawarih, sidq yang dilakukan oleh anggota badan kita itu artinya kesungguhan. Itu artinya kesungguhan. Sulit menemukan makna yang paling tepat untuk kata as-sidq di dalam bahasa kita. Ya, as-sidqu fil lisan, kejujuran. As-sidqu fil qalb, ketulusan. As-sidqu fil jawarih adalah kesungguh-sungguhan. Inilah yang ditampakkan oleh hamba yang mulia. Dia orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku dari menyembah kepada berhala-berhala. Sidqu la ilaha illallah, ketulusan, kejujuran, kesungguh-sungguhan dalam merealisasikan la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau disifati ummatan qanitan lillahi hanifa.
Maka ini dijadikan sebagai contoh ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang mempelajari tauhid, namun masih tetap mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, sehingga merasa dirinya lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lain. Ini juga masuk ke dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk wujud. Sadar ataupun tidak, sadar ataupun tidak sadar. Apalagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Ibrahim saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita lebih sering lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua yang jadi pembelajaran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kila al-muradu bi banihi banuhu lisulbihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini dengan anak-anakku adalah keturunan beliau langsung. Anak-anak beliau langsung. Wala na'lamu lahu min sulbihi siwa Ismail wa Ishaq. Dan kita tidak mengetahui keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi salam. Kila, sebagian ulama juga berpendapat bahwa al-muradu dzurriyyatuhu wa ma tawalada min sulbihi. Yang dimaksudkan di sini adalah semua keturunannya, anaknya, cucunya, cicit-cicitnya, ma tawalada min sulbihi, yang lahir dari jalur beliau. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yang beliau minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijauhkan dari kesyirikan. Wa huwal arjah. Dan wallahu a'lam, kata Syekh, ini yang paling rajih. Ini yang paling kuat. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah? Wa dzalika lil ayati allati dallat ala da'watihi lin-nasi min dzurriyyatihi. Nah, itu ada ayat-ayat yang menjelaskan, menunjukkan bahwa beliau mendoakan manusia-manusia secara umum dari keturunan beliau. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya secara umum. Doanya secara umum. Akan tetapi ikhwan dirahmati oleh Allah, walakin kana min hikmatillah, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, la tujaba da'watuhu fi ba'dihim. Ya, doa-doa beliau untuk sebagiannya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak dari keturunannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua keturunannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari silsilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam, banyak nama-nama yang kita temukan di antara gembong-gembong kesyirikan, ya, yang mengajak kepada kesyirikan. Ini di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari doa nabinya tidak dikabulkan. Dan itu juga berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a alla yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum falam yujibillahu du'aahu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuatan kaum muslimin itu jangan sampai menimpa sesama muslim. Agar kekuatan kaum muslimin jangan sampai menimpa sesama muslim. Jangan ada peperangan saudara di antara mereka. Di dalam Sahih Muslim, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas
radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sa'altu rabbi thalathan. Aku berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Fa'atani thintaini wa man'ani wahida. Allah kabulkan 2 hal, namun Allah tidak kabulkan satu hal dari doa tersebut. 2 doanya Nabi dikabulkan, 1 doanya tidak dikabulkan. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan, paceklik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq. Dan aku juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai membinasakan umatku dengan ditenggelamkan karena banjir. Maka Allah kabulkan doa tersebut. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan aku juga meminta kepada Allah, permintaan yang ketiga, jangan sampai kekuatan mereka menimpa sebagian dari mereka, namun Allah tidak mengabulkan, Allah larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya famana'aniha. Allah tidak kabulkan permintaan tersebut. Ini di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua apa yang diminta oleh utusannya, oleh nabinya, oleh rasulnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini juga yang berlaku kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau meminta wajnubni wa baniya an na'budal aslam. Memang banyak keturunannya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya berkenaan dengan ayat yang mulia ini di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menyadari kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.